yang sombong dengan nasab biasanya sulit jadi orang alim. Apa yang dipun ngendikaken Mbah Mun bahwa orang yang terlalu sombong dengan nasab itu sulit menjadi orang alim. Makalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulur subscriber Bejo Dunia Akhirat semua yang kami banggakan dan selalu kami doakan semoga mendapatkan keselamatan, keberkahan dunia wa ukhrotan, dan tetap salam NKRI harga mati. Polemik nasab masih terus bergulir. Ini entah sampai kapan selesainya. Kami menukil makalah dari Mbah Maimun Zubair. Beliau adalah pengasuh muassis pondok pesantren Sarang, Rembang, dan beliau terkenal dengan kengalimannya, dan beliau terkenal dengan walinya, dan beliau sedo di Makkatul Mukarramah. Dawuhipun Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang ini patut kita renungkan, patut menjadi acuan kita bahwa orang-orang yang terlalu sombong dengan nasab itu adat tradisi yang tidak baik. Dan apa yang dikatakan oleh Mbah Maimun, beliau ngendiko, kamu harus tahu nasab, tapi jangan merasa sombong dengan nasab. Sebab orang yang sombong dengan nasab biasanya sulit jadi orang alim. Apa yang dipun ngendikaken Mbah Mun bahwa orang yang terlalu sombong dengan nasab itu sulit menjadi orang alim. Makalah ngendikane Mbah Maimun itu bukan tidak bersumber. Makalah beliau ini adalah saripati dari 3 dalil hadis Nabi dan hikmah kalam ulama. Yang pertama, mempelajari nasab. Jadi Mbah Mun itu ngendiko supaya kita itu tahu nasab kita. Tidak apa-apa kita pelajari nasab kita. Kita lahir dari mbah siapa, terus buyut siapa, dan seterusnya. Silahkan, tidak masalah. Yang tidak boleh itu menyombongkan diri, menonjolkan diri, memamerkan bahwa saya adalah nasab si A, si B, dan seterusnya. Nah, tidak boleh itu. Ini ada salah satu hadis referensi dari makalah Mbah Mun dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian semua. Ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian semua. Silahkan, saya keturunan siapa silahkan dipelajari. Tasilu arhamakum, maka kalian dapat menyambung tali persaudaraan. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari nasab, terus kita itu menemukan saudara-saudara kita yang belum terdeteksi, kan gitu.
Terus terjalinlah tali silaturahmi di antara kita dan mereka yang tadinya belum tahu terus tahu karena mempelajari nasab. Itu tujuannya. Jadi tujuan seseorang belajar nasab itu untuk menyambung silaturahmi, bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk gumedean, takaburan, boten. Tujuannya adalah untuk menyambung silaturahmi. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, mereka yang mengaku cucu Nabi, mereka yang mengaku dzurriyyatur Rasul, tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa keturunan Wali Songo dari Asmat Khan itu putus. Seumpama ada yang mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, berarti itu bohong. Nah itu tali silaturahminya itu mana? Kan mboten enten toh. Jadi tujuan mereka belajar nasab untuk mengkambing hitamkan atau menjat seseorang yang di situ tidak serupun dengan mereka. Nah ini kan kesalahan. Yang seharusnya silaturahmi terjalin dengan baik, malah ini menjatuhkan, kan tidak pas. Dari hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ta'alamu angsabakum tasilu arhamakum. Tuh referensi yang pertama makalah dari Mbah Maimun Zubair. Terus yang kedua, larangan sombong atau membanggakan nasab. Jadi mboten pareng awake niku lek nasabe awake niku gede, terus awake menonjolkan diri, menyombongkan diri. Karena nasab itu kemarin sudah kami bahas, itu wahbi, pemberian Tuhan, dan kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa memprotesnya. Terus apa yang kita banggakan? Suatu ketika akan dicabut oleh Tuhan, kita akan nyengir, tidak bisa berbuat banyak. Nah, larangan sombong atau membanggakan nasab ini ada dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatruku nahunna." Jadi ada perkara 4 di kalangan umatku yang berasal dari tradisi atau adat kebiasaan orang jahiliyah, dan umatku itu belum bisa meninggalkannya. La yatrukuhun nahunna. Apa perkara 4 yang berasal dari tradisi atau adat orang-orang jahiliyah yang mana umatku, umat baginda Rasulullah SAW tidak bisa meninggalkannya atau tidak mau meninggalkannya? Al-fakhru fil ahsab. Yang pertama adalah bangga dengan nasabnya. Bangga dengan nasabnya. Membanggakan diri dengan nasab itu adalah tradisi jahiliyah. Ini. Jadi apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW itu betul-betul terjadi hari ini. Bagaimana seseorang yang di situ mengaku di dalam darah anak ada darah suci, darah Rasulullah SAW. Terus itu kalau tidak membanggakan nasab, terus apa namanya? Kalau ente berani dengan ane cucu Nabi, ente kualat. Kalau itu bukan membanggakan nasab, terus apa namanya? Sederhana kan? Tuh, membanggakan nasab. Terus yang kedua, waqta'nu fil ansab. Yang kedua adalah mencela nasab. Mencela nasab. Bagi mereka yang dilahirkan dari nasab yang di situ itu tidak terhormat atau tidak mulia, ya jangan protes, jangan dicela. Ini wahbi, pemberian Tuhan yang harus kita terima. Jangan mencela, tidak boleh. Itu adat kebiasaan jahiliyah. Terus wal istiqsa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang. Meminta hujan kepada bintang.
Itu masih terjadi dan itu adat jahiliyah. Terus yang terakhir adalah wan niyahatu, meratapi mayit. Meratapi mayit pada saat ada anggota keluarga yang meninggal yang dicintainya, mereka meratapi, dan itu masih berlaku hari ini. Membanggakan nasab, terus mencela nasab, terus meminta hujan bin nujum, dengan bintang, terus meratapi mayit. Itu 4 hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatku, yang mana 4 hal tersebut adalah tradisi adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu. Terus yang ketiga, kenapa orang yang terlalu membanggakan nasab, makalah dari Mbah Maimun Zubair, itu sulit menjadi orang alim? Yang ketiga adalah ilmu laksana air akan hinggap di hati yang tawadhu. Annal ilma la yastaqirru wa la yathbutu illa fi qalbin takhaliyin anil rodhair. Jadi sesungguhnya ilmu itu tidak bisa menetap, tidak bisa betah, kecuali berada di hati yang sepi dari rodhail, sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tercela. Ilmu laksana air akan hinggap di hati yang penuh dengan ketawaduan. Bagaimana mungkin orang yang membanggakan nasab, setiap ketemu siapapun di pengadilan bilang aneh cucu Nabi, di pasar ketemu orang aneh cucu Nabi? Kalau bukan membanggakan nasab, terus apa? Makanya ini loh, ini adalah iktibar suatu ilmu yang harus betul-betul kita cerna untuk langkah-langkah kita ke masa yang akan datang, agar kita terselamatkan dari fitnah dunia ini. Sebagaimana ungkapan penyair Arab, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, ilmu itu lawannya pemuda yang sombong. Kasaili harbul lil makanil ali, sama seperti air yang akan lari dari tempat yang tinggi. Pada saat seorang itu terlalu berlebihan mengunggulkan nasabnya, otomatis dia tak kabur dengan nasabnya, ilmu akan lari. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Orang yang terlalu membanggakan nasabnya, terlalu menyombongkan nasabnya, sulit menjadi orang alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.